Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rizky Hermaini. Perkenalkan, nama saya RTS Miftahul Jana. Di sini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang kondisi paritas internasional. Yang pertama ada arbitrase dan kondisi paritas. Kondisi paritas yang dalam bagian ini diturunkan dari kondisi arbitrase. Dalam kondisi keseimbangan arbitrase tidak mungkin dilakukan. Dalam kondisi ketidakseimbangan arbitrase bisa dilakukan dan proses tersebut akan menghasilkan keuntungan bebas risiko yang positif dengan modal nol. Ada 5 kondisi keseimbangan paritas yang sering dibicarakan, yaitu PPP, Purchasing Power Parity. Yang kedua, IRP, yaitu Interest Rate Parity. Yang ketiga, IVE, International Fisher Effect. FP yaitu Forward Parity, dan FE yaitu Fisher Effect. Selanjutnya ada Purchasing Power Parity. PPP atau Purchasing Power Parity yaitu berangkat dari proses arbitrase yang mendorong hukum satu harga. Ide PPP berangkat sejak dari zaman ekonom klasik seperti David Ricardo, kemudian ekonom Swedia Gustav Kessel mempopulerkan konsep PPP pada tahun 1920-an. Pada saat itu, negara Eropa seperti Jerman, Soviet, Hongaria mengalami inflasi yang tinggi. Konsekuensi dari PPP adalah depresiasi mata uang negara tersebut terhadap mata uang dari negara dengan inflasi yang stabil. PPP atau P3 kemudian banyak digunakan oleh bank sentral untuk menetapkan kurs mata uang negaranya. Pihak lain seperti perusahaan atau manajemen banyak menggunakan PPP untuk memperkirakan kurs mata uang di masa mendatang. Meskipun seperti akan dibicarakan di bagian belakang, PPP mempunyai kelemahan jika digunakan untuk memprediksi kurs di masa mendatang. Selanjutnya ada Fisher's Effect. Fisher's Effect dinamakan sesuai dengan ekonomi Irving Fisher, menyatakan bahwa tingkat bunga nominal sama dengan tingkat bunga real plus inflasi yang diharapkan. Biasanya, tingkat bunga yang diumumkan merupakan tingkat bunga nominal. Sebagai contoh, bank menawarkan tabungan dengan tingkat bunga 16%. Tingkat bunga tersebut merupakan tingkat bunga nominal. Jika tahun mendatang inflasi yang terjadi adalah 10%, maka tingkat bunga real yang kita peroleh dengan menabung adalah 16% dikurang 10% sama dengan 6%. Perbedaan inflasi akan menyebabkan perbedaan tingkat bunga. Atau, dengan kata lain, negara dengan inflasi tinggi akan mempunyai tingkat bunga nominal yang tinggi juga. Sebagai contoh, jika inflasi di Indonesia yaitu 10%, inflasi di Amerika Serikat 5%, atau perbedaan inflasi sekitar 5%, maka perbedaan tingkat bunga nominal antara Amerika Serikat dengan Indonesia adalah sekitar 5%. Efek Fisher International Fisher Effect dengan menggabungkan B3 dan efek Fisher yang digeneralis atau hubungan antara tingkat bunga nominal dengan inflasi, maka kita akan memperoleh efek Fisher International yang menjelaskan kaitan antara tingkat bunga dengan kurs mata uang. Pada dasarnya, bahwa mata uang negara dengan tingkat bunga rendah diharapkan akan mengalami apresiasi terhadap mata uang negara dengan tingkat bunga tinggi. Interest Rate Parity, paritas tingkat bunga. Kondisi paritas tingkat bunga mengatakan bahwa keuntungan tingkat bunga yang melalui kontrak forwards akan sama di negara di dunia. Keuntungan yang Henge tersebut seiring juga disebut sebagai Conference Interest Rate
jika kondisi paritas tinggi bunga tidak terpenuhi. Arbitrase bias dilakukan melalui investasi antara negara di pasar spot, kemudian secara simultan memasuki kontrak forward untuk menghandle transaksi spot dalam kondisi keseimbangan. Kesempatan arbitrase semacam itu tidak bisa dilakukan. Kondisi paritas tingkat bunga mengkaitkan perbedaan tingkat bunga serta perbedaan antara pasar forward dengan pasar spot atau premi atau diskonto kurs forward. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.